Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang teori dan transaksi dalam ekonomi syariah yang beranggotakan saya sendiri, Indana Zulfa, dan dua teman saya, Indra Permana dan Iren Kajakuru. Nah, yang pertama ada pengertian akad. Secara etimologi, akad diartikan sebagai ikatan antara dua perkara baik nyata maupun ikatan secara maknawi dari satu segi maupun dari dua segi. Secara umum, pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanbali yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri seperti wakaf, pembebasan, talak, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Menurut Ibnu Abidin, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syarak yang berdampak objeknya. Selanjutnya ada dasar hukum akad. Berdasarkan definisi dapat dipahami adanya keterikatan atau hubungan hukum. Akad merupakan pertemuan atau keterikatan ijab kabul yang mendorong munculnya adanya akibat hukum. Karena ijab merupakan penawaran yang ajukan oleh satu pihak, sedangkan qabul merupakan jawaban persetujuan yang diberikan sebagai mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena di dalam akad pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan yang tidak termasuk akad karena tindakan itu bukan merupakan tindakan kedua pihak sehingga tidak membutuhkan akad. Akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Jelasnya akad adalah maksud bersama yang dituju dan dikehendaki wujudnya oleh pihak melalui perbuatan akad. Tentang rukun dan syarat akad. Orang yang akad atau disebut dengan akid, contohnya penjual dan pembeli. Sesuatu yang diakadkan makut Allah, contohnya harta atau yang dihargakan. Yang selanjutnya sigot yaitu ijab dan qabul. Syarat sah suatu transaksi antara lain. Yang pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan berinteraksi diakui sepanjang objektif halal dan baik yang disebut dengan toib. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba. Yang kelima, tidak mengandung unsur kezoliman. Yang keenam, tidak mengandung unsur maisir. Yang ketujuh, tidak mengandung unsur goror. Yang selanjutnya, tidak mengandung unsur haram. Macam-macam akad transaksi. Yang pertama, akad sahih merupakan akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki membagi akad sahih dalam dua macam. Yang pertama, akad nafid, yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya. Yang kedua, akad mauqut, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan, seperti akad yang masih mumayyiz atau belum balik sehingga dia harus mendapatkan izin wali anak itu. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, jual beli yang mauqut itu tidak sah, tetapi menurut ulama fikih atau ulama yang sebagainya membagi jual beli yang sahih dari segi mengikat atau tidak. Yang A, tidak bersifat mengikat antara kedua belah pihak sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti jual beli dan sewa menyewa. Yang selanjutnya, akad tidak bersifat mengikat kedua belah pihak seperti pinjam meminjam. Yang selanjutnya, akad tidak sahih merupakan akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat. Yang pertama, mazhab Hanafi membagi
akad tidak sahih ke dalam dua macam. Yang A, akad batil, yaitu akad tidak memenuhi salah satu rukun atau larangan langsung dari syarat seperti jual beli yang dilakukan anak kecil. Yang B, akad fasid, yaitu akad pada dasar benar tetapi sifatnya tidak jelas seperti menjual mobil, tidak disebutkan mereknya, tahunnya, dan lain sebagainya. Adapun hal-hal yang membatalkan akad transaksi, ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad itu dapat menjadi batal atau bisa dikatakan berakhir manakala terjadi hal-hal sebagai berikut. Pertama, berakhir masa berlaku akad itu apabila akad itu memiliki tenggang waktu. Kedua, dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad itu mengikat. Ketiga, dalam suatu akad yang bersifat menguat. 4. Wafat salah satu pihak yang berakad. Akad-akad bank syariah. Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi ke dalam 6 kelompok pola, yaitu pertama, pola titipan seperti wadiyah amanah dan wadiyah damana. Kedua, pola pinjaman seperti qard atau qardul hasan. Ketiga, pola bagi hasil seperti mudrabah dan musyarakah. Keempat, pola jual beli seperti murabahan, salam, dan istisna. Kelima, pola sewa seperti ijarah dan ijarah wa iktina. Keenam, pola lainnya seperti wakalah, kafalah, hiwalah, ujr, sraf, dan ran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.